Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Haleluya. Senang bertemu kembali. Kita dapat beribadah di tempat ini dalam keadaan yang tidak kekurangan sesuatu pun, karena Tuhan kita selalu baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Nyatakanlah hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbuat berat Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan.
umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Aku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selama-lamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilakan untuk duduk. Kita ambil satu duduk sejenak. Dan bersama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita menerima pengampunan kita. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Pembacaan pertama diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menyulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 8. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing di rumah ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau ke sudut pada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkut ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, selamat pagi, Shalom. Shalom.
Ya, sangat senang boleh bertemu kembali pagi hari ini di gereja. Dan pagi hari ini setelah berbulan-bulan ya, setahun ya, berbulan-bulan. Ya, oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 23 yang tadi dibacakan oleh saudara Mona. Nah, judul khotbah saya adalah Mengapa Engkau Bimbang? Sebentar. Oke. Ya, mengapa engkau bimbang? Nah, cerita hari ini kita tidak fokus bagaimana Petrus berjalan di atas air. Nah, sebelumnya saya mau cerita bagaimana kalau kita datang ke suatu tempat bersama rombongan dan kita iring-iringan. Ada yang di depan dan kita di belakang dan kita mengikuti mobil yang di depan. Tapi ternyata hari itu handphone kita lowbat semuanya dan lupa bawa charger, sehingga tidak bisa akses Google Map. Jadi kita hanya bertumpu pada orang yang di depan kita. Jadi ketika kita ikuti mereka yang di depan kita, tiba-tiba hilang. Nah, apa yang terjadi? Saya percaya kita semua pasti akan panik. Ya, kita gak dramatisir, gak ada handphone, gak ada, semuanya lowbat gitu kan? Pasti panik, wah, kita kehilangan arah. Wah, si itu sih terlalu cepat bawa mobilnya dan lain sebagainya. Kita mulai menyalahkan. Padahal faktanya adalah kesalahannya karena kita tidak tahu tempat yang sedang kita tuju. Coba kalau dari awal kita siapkan kan petanya, oh pasti nanti ini yang saya akan tuju. Nah, kenapa? Karena kita kurang tahu tempat itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan bertanya kepada mereka, mengapa engkau bimbang? Yang pertama adalah Tuhan yang mengutus mereka. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk pergi. Dan hari ini juga kita seperti domba di tengah serigala diutus oleh Tuhan. Satu hal yang harus kita tahu bahwa mengikut Tuhan, apa yang dialami mereka adalah waktu mereka diutus, ada goncangan, merupakan hal yang kita alami juga hari ini. Kita diutus dan kita mengalami masa goncangan ini dan tiba-tiba setelah di perjalanan Tuhan juga datang. Dalam keadaan ketakutannya mereka. Dan Tuhan katakan, hei jangan takut, ini aku. Nah, saking mereka ketakutannya, mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Itu Tuhan atau hantu. Nah, malahan Petrus, wah dia pengen ada tanda. Kalau kau memang Tuhan, aku pengen berjalan. Nah, hari ini bukan masalah tentang berjalan di atas air. Karena faktanya adalah semua mereka akhirnya sampai ke seberang. Nggak perlu berjalan di atas air. Yang perlu apa? Mereka tunduk dengan perintah Tuhan. Yang 11 murid nggak perlu berjalan di atas air, tapi akhirnya mereka juga sampai kok di seberang. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka ada di dalam perahu. Kita ada di dalam perahu iman kita. Nah, menariknya adalah Petrus di situ minta tanda. Kalau kamu memang Tuhan, saya pengen berjalan di atas air. Pertanyaannya, mana duluan sampai? Yang 11 orang atau Petrus? Sama kan? Nah, sama-sama. Yang 11 orang nggak perlu yang spektakuler. Mereka di dalam perahu. Nah, karena terakhir juga Petrus masuk perahu dan mereka sampai ke seberang. Nah, dan dikatakan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu bimbang, hai orang yang kurang percaya? Apakah kita hari ini juga dipenuhi dengan kebimbangan? Karena kalau kita bimbang, kita akan seperti mereka ketakutan. Dan takut secara mental itu real dan itu mempengaruhi kesehatan. Itu sangat real. Jadi kalau kita selalu informasi yang kita dengar adalah wah ini bertambah banyak dan lain sebagainya, kita seolah-olah tidak ada harapan. Padahal yang utus kita di sini siapa? Tuhan kan? Kalau Tuhan izinkan kita ada hari ini berarti kita ada dalam rencananya. Tapi ini selalu yang kita lupa, wah aku harus menyelesaikan dengan caraku. Nah, saya belajar satu hal melalui COVID-19 bahwa kenapa kita pengen dengan cara kita? Karena kita pengen kontrol, kendali. Kalau enggak aku kendalikan, aku tidak aman. Yang saya mau katakan, kendali itu tidak nyata. Bulan Maret tahun ini, saya masih dengan seorang pendeta. Kami minum kelapa di Pondok Ceri. Bulan 7 dia dipanggil oleh Tuhan.
saya merasa, wah, ini pelajaran yang paling penting COVID-19. Kendali itu tidak ada. Coba, COVID-19 tidak mengenal status sosial mau umur kan. Jadi kendali itu tidak ada. Tapi kita pengen sesuai rencana kita. Itu makanya murid-murid juga demikian. Waktu Yesus utus pergi duluan, ada gelombang, mereka ketakutan. Mereka lupa bahwa yang mengutus mereka adalah Yesus. Kita ada hari ini karena Yesus. Amin. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama ialah mengenal Tuhan. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kira-kira firman apa yang kita dengar hari-hari? Apa kita, wah ini pasti aku nggak bisa sampai. Faktanya adalah murid-murid sampai ke seberang. Dan saya juga percaya kita akan semua sampai melalui COVID-19 ini. Amin. Dan kita akan tampil menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Kristus. Nah, kabar baiknya adalah mengikuti Yesus tidak seperti jalan tol semuanya wah, bagus semua. Ada kalanya kita dibawa melalui musim ini. Tapi kabar baiknya kita akan sampai ke seberang. Amin. Nah, sebentar. Kalau kita mengenal orang, misalnya, wah, kalau udah ada Tambun misalnya, oh saya aman karena ada Tambun di sana. Kenapa? Karena saya kenal dia. Jadi kalau kita mengenal Tuhan itu menambah confidence kita. Pertanyaannya, adakah kita mau mengenal Tuhan? Dari mana kita boleh mengenal Dia Allah yang menyembuhkan? Dari sakit penyakit. Dari mana kita tahu Dia Allah yang mencukupkan? Dari kekurangan yang kita alami. Dari mana kita tahu bahwa Dia Allah yang menuntun kita? Dari inspirasi yang Dia berikan. Cuma kalau kita nggak ikutin jalannya, kita nggak akan tahu dari mana murid-murid tulis cerita ini. Kami melihat Tuhan seperti karena mereka dekat dengan Tuhan. Mereka mengenali Tuhan. Dari mana kita mengenal Tuhan? Dari pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Dan saya percaya kita semua masih dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan. Tapi tidak seperti yang aku mau, ya. Tapi seharusnya seperti yang Tuhan mau. Biarlah masalah ini membentuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Karena apa? Karena dunia ini apapun ceritanya, semoga apapun ini akan berlalu. Tujuan Tuhan bagi kita ialah kekekalan. Tapi bukan berarti kita ya udahlah give up, bukan. Yang saya maksud adalah rencana Tuhan lebih kekal daripada bumi ini. Tidak hanya sampai di sini. Nah, yang pertama mengenal Tuhan. Yang kedua, agar kita percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus mengakui bahwa Tuhan lebih mengetahui segalanya daripada kita. Tuhan lebih pintar dari Google. Nah, kita kan sekarang tahu aku itu. Ini tahu aku tahu itu. Nah, kenapa kadang-kadang cara Tuhan ini nggak masuk akal? Masuk akal nggak? Tembok Jericho diputar 7 kali nyanyi-nyanyi. Saya dari sekolah minggu ini masih misteri bagi saya. Ya ngapain harus 7 kali sih Tuhan gitu kan? Sekali juga bisa kan? Tapi Tuhan minta 7 kali itu. Wah, keliling-keliling gitu. Tapi itulah caranya Tuhan. Kadang-kadang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal agar kita percaya. Betul kan? Bisa kan 3 kali aja kan? Tapi Tuhan bilang 7 kali agar tembok itu runtuh. Itu makanya Salomo, orang yang paling berhikmat, di Amsal 3 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teks yang kita tadi bukan berbicara tentang bahwa Petrus berjalan di atas air, tapi karena Tuhan hadir, mereka sampai ke seberang. Dan saya percaya kita semua sampai ke seberang. Amin. Masalahnya, waktu kita kalah, kita pikir kita kalah. Waktu Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan, Dia tidak kalah. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Makanya dalam even when I'm losing, I am winning. Bahkan ketika saya tampak kalah, saya menang. Tadi juga kita baca cerita Yusuf, dijual oleh saudaranya, difitnah, dimasuk penjara. Tapi itu adalah cara Tuhan agar dia sampai dalam rencana Tuhan. Nah, hari ini mungkin bagaimana dengan ekonomi, usahaku, tapi sekalipun kita kalah, pada akhirnya kita akan tampil menjadi lebih daripada pemenang. Amin.
Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan ini tidak sebuah benih kalau ditanam di tanah itu nggak akan kelihatan langsung. Tapi kalau dia sudah masuk tanah, sudah pasti bertumbuh. Tinggal tunggu waktunya. Dan tinggal tunggu waktunya, kita juga akan sampai di seberang. Amin. Dan even if we are losing right now, walaupun tampaknya kita kalah, pada akhirnya kita akan tampil menjadi pemenang. Kita akan sampai ke tujuan itu. Kita akan sampai pada apa yang kita impikan itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Jika gelombang kehidupan yang saat ini kami lihat menakutkan kami Tuhan, biarlah kami melihat akan Engkau Tuhan. Dan bekerjalah di dalam diri kami, ubahkan kami dari dalam keluar Tuhan. Sehingga kami tahu kami akan sampai ke seberang ya Bapak. Bukan karena kuat, tapi karena Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau Allah Immanuel. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik-baik buat pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema dalam kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami telah belajar Tuhan bagaimana Tuhan kebingungan tidak akan ada dalam diri kami Tuhan, dan kekhawatiran tidak ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih buat firman ini Tuhan pada pagi hari. Engkau berkati terus gembala kami yang di sini Tuhan, Pastor Joseph Tuhan. Engkau berkarya terus dalam kehidupannya Bapak. Engkau berkati keluarga, berkati jasmani dan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bukan baik kemanapun dia melangkah Tuhan untuk pengabaran-Mu di dalam gereja Anglikan ini Tuhan. Kau terus dia akan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Bapak yang baik buat pemimpin gereja New Life ini Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan, pemimpin di tempat ini Tuhan, Renis Ponia dan tim Timothy Chong Tuhan. Khususnya pelayanan di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, Engkau terus berkati dia Tuhan, pelayanannya, berkati terus kesemari dan rohani Tuhan. Biarlah Tuhan pengabaran gereja khususnya di Medan Tuhan, gereja Anglikan yang ada di Itus, Amparan Perak Tuhan, yang pastor yang melayani Tuhan, berkati terus Tuhan. Biarlah Tuhan penjangkauan di kota Medan ini Tuhan, kabaran Injil akan takut akan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pribadi dan pribadi Bapak yang sekarang ini Tuhan mengalami masa-masa COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan bukan terhalang untuk mengenal-Mu lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik. Kau berkati terus kami Tuhan. Ampun kendala masalah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Karena kami percaya Bapak, kekuatan-Mu melebihi dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami
kota Medan Tuhan yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu selalu ada dalam kota Medan Tuhan. Biarlah Tuhan mulai dari pengabaran Injil Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa mengabarkan baik Tuhan. Biarlah Tuhan kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kota Medan ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sepekan di dalam gereja ini Tuhan, seminggu ini Tuhan kami serahkan hanya jalan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan, ada kotak persembahan di belakang. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami Tuhan pagi hari ini, dan Engkau menyertai dan melindungi jemaat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat ketika kami tidak tahu apa yang sedang terjadi ya Bapa. Dan berikan kami hati yang senantiasa rindu akan Engkau. Dan pagi hari ini sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi ini sampai selamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ini kayak kongsi panca ya.